Hai Kagista TV Lovers, pada video kali ini Kagista TV akan menyajikan informasi tentang fakta salah satu pahlawan nasional Indonesia yaitu John Lee. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel Kagista TV dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan mengikuti video terbaru kami. Mari kita lanjut ke videonya. John Lee merupakan seorang perwira tinggi di TNI Angkatan Laut dari etnis Tionghoa yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Perjuangan John Lee tidak bisa dipisahkan dari kapal super cepat di Outlaw berkode PPB-58LB. Kapal itu menemani John Lee bergerilya di laut, bahkan mempecundangi Belanda berkali-kali. Total 15 kali, kapal ini coba diblokade Belanda dengan rentetan senjata dan meriam saat menjalankan misi, namun John Lee selalu berhasil menerobosnya. Bersama kapal itu dan para awaknya, John Lee berhasil dalam banyak misi. Mereka menyelundupkan senjata, memasok kebutuhan logistik bahan bakar, obat-obatan dan bahan pangan, hasil barter dengan karet dan hasil bumi lainnya. Semua itu untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang masih saja diusik Belanda. John Lee akhirnya dikenal sebagai tokoh sentral dalam operasi penyelundupan senjata bagi perjuangan Indonesia dari Asia Tenggara. Namun, masa keemasan operasi penyelundupan senjata yang dilakukannya tercatat pada akhir tahun 1947. John Lee merupakan pahlawan kelahiran kota Manado, Sulawesi Utara. Dia lahir tanggal 9 Maret 1911 dengan nama lengkap John Lee Cheng Chowan dari pasangan Lee Kae Tai dan Oei Cheng Nienyo. Dia mengawali karir maritim tahun 1929. Usianya ketika itu baru 18 tahun saat bekerja sebagai kelasi dek di maskapai pelayaran Koninlik Paket Vaart Maatskappij. Disinilah dia mendapatkan kursus navigasi. Pada Februari 1942 hingga 1944, saat Perang Dunia Kedua, dia bertugas di Logistik Task Force Royal Navy atau Satuan Tugas Logistik Angkatan Laut Inggris. Tugasnya melayani pasokan kapal-kapal sekutu yang tiba dari Australia. Selama di Royal Navy, John Lee mendapat banyak latihan kelautan di pangkalan Angkatan Laut Inggris di Teluk Persia. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk meningkatkan keahlian dalam mengoperasikan beragam senjata, pengenalan taktik perang di laut, sistem komunikasi seperti Morse. Keahliannya ini kelak membuat John Lee dan kapalnya, si pembangkang, tak terkalahkan. Saat Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, John Lee masih bertugas di Teluk Persia. Informasi itu sampai ke telinganya dan para pelaut Indonesia. Semangat mereka pun tersulut untuk segera pulang agar dapat berbakti untuk tanah air. Keinginan itu akhirnya terwujud di bulan Juni 1946. Sampai di tanah air, John Lee melamar ke Angkatan Laut Republik Indonesia yang baru saja dibentuk. Kepala Staf Umum Angkatan Laut Republik Indonesia, Laksamana III M. Pardi yang menemuinya saat itu tahu bahwa John Lee punya banyak pengalaman. Lantas dia menanyakan pangkat yang diinginkan John Lee. Namun John Lee dengan rendah hati mengatakan, "Saya datang bukan untuk cari pangkat. Saya datang ke sini mau berjuang di medan laut karena hanya inilah yang saya miliki, yaitu pengalaman dan pengetahuan kelautan yang sekedarnya." John Lee akhirnya menerima surat keputusan dengan pangkat Kelasi 3. Baru bertugas, para pimpinan Angkatan Laut Republik Indonesia telah memberi kepercayaan kepadanya untuk bertugas di pangkalan besar di pantai utara Pulau Jawa. Namun John Lee menolak. Dia malah memohon agar ditempatkan di Pelabuhan Cilacap. Pelabuhan tersebut dinilai memiliki nilai taktis dan strategis untuk alternatif keluar masuk barang dan personel serta gerilya laut. Pelabuhan Cilacap juga menjadi alternatif jalur ekspor gula dan karet untuk membiayai perjuangan Republik Indonesia. Permohonannya dikabulkan. John Lee mengerjakan tugas-tugasnya yang tidak mudah dengan baik. Salah satunya, membersihkan ranjau laut. Aksi John Lee bertualang di Asia Tenggara dimulai secara tidak sengaja ketika ikut kapal Empire Ten Bay di Cilacap. Kapal itu berlayar dan tiba di Singapura pada Agustus 1947. Agresi pertama baru terjadi pada 21 Juli 1947,
ketika Belanda menyerbu kedudukan RI setelah perjanjian Linggarjati. John Lee tiba di Singapura pada Minggu pertama Agustus 1947. Saat itu, kepala urusan pertahanan di luar negeri membeli sejumlah kapal cepat. Mereka menyaring pelaut untuk mengawaki satuan kapal cepat yang digunakan memasok kebutuhan perlengkapan perjuangan di Indonesia. Kapal diarahkan untuk merapat di pantai timur Sumatera Utara dan Aceh. John Lee termasuk salah satu perwira yang lolos seleksi dan dipercaya memimpin sebuah kapal cepat yang dinamainya The Outlaw. Dia merekrut sendiri sejumlah awaknya. Operasi perdana The Outlaw melayari rute Singapura, Labuan Bilik dan Port Swettenham pada bulan Oktober 1947. Di Pulau Pisang, di Selat Johor, kapal pembangkang itu memuat perlengkapan militer berupa senjata semi-otomatis, beberapa ribu butir peluru dan perbekalan secukupnya. Saat itu, The Outlaw mengangkat SAO pukul 4 dari Pulau Pisang menuju Labuan Bilik. Setelah 1 jam berlayar dan memasuki laut lepas, mereka dikejar patroli Koninlich Marine. Kapal pembangkang itu pun putar haluan kembali ke Selat Johor menuju Pulau Kukup. Dari sana perjalanan diteruskan menyusur pesisir semenanjung Malaya ke gugusan Karang Enva Dembeng di sebelah utara Port Swettenham, yang kini disebut Port Kelang. Dari Enva Dembeng, The Outlaw berangkat dengan mengibarkan bendera Republik Tiongkok menuju Labuhan Bilik di pesisir timur Sumatera. Saat merapat ke Labuhan Bilik pada pukul 9 pagi, tiba-tiba terlihat pesawat Belanda dari Pangkalan Udara Polonia dekat Medan, menyusuri pantai. Ternyata mereka memburu The Outlaw. Dari tanda-tanda yang diberikan, Belanda meminta kapal meninggalkan delta Labuan Bilik. Namun, The Outlaw menjawab dengan Morse, kapal tidak bisa bergerak karena sedang kandas. Pesawat Belanda terbang merendah, hingga sekitar 50 meter dari atas kapal. John Lee dan awak kapal melihat jelas awak pesawat dan 2 juru senjata mengarahkan senapan mesin. Namun, tiba-tiba pesawat itu pergi. The Outlaw akhirnya bisa meneruskan perjalanan dan membongkar muatan senjata dan amunisi di Labuan Bilik. Muatan itu diserahkan kepada Bupati Usman Effendi dan komandan setempat, Abu Salam. The Outlaw juga memuat hasil bumi karet Sumatera di Labuan Bilik untuk dijual ke Malaya. Mereka berangkat kembali ke Port Swettenham seminggu kemudian. John Lee dan teman-temannya mendirikan pangkalan gelap untuk memasok kebutuhan logistik bahan bakar, senjata dan bahan pangan untuk kebutuhan revolusi Indonesia. Dunia pun tercengang pada kesuksesan The Outlaw menembus blokade Belanda. Stasiun radio BBC di London dalam pemberitaannya bahkan menjuluki kapal itu The Black Speedboat, laksana kapal hantu yang berhasil melintasi lautan. Pemberitaan ini ternyata membuat patroli Angkatan Laut Belanda yang berpangkalan di Pelabuhan Belawan memperketat penjagaan di Selat Malaka. Usaha Belanda tak berdampak. Pada misi keempatnya di bulan Januari 1948, The Outlaw, si kapal pembangkang tetap lolos dari tembakan kapal Belanda. Saat itu, mereka membawa bertonton lembaran karet mentah yang akan dijual ke semenanjung Malaya. The Outlaw sukses kembali ke Port Swettenham pukul 6. Belanda makin marah. Mereka akhirnya memprovokasi Inggris yang berkuasa di Malaya saat itu. Tahun 1948, Inggris sedang memperketat gerak-gerik warga dan orang asing akibat pemberontakan komunis di semenanjung Malaya yang dikenal dengan Malaya Emergency. The Outlaw yang berulang kali bergerak dari Sumatera ke Malaya pun turut diperiksa. Setelah menjalani proses yang cukup merepotkan, John Lee bersama awak kapal pembangkang dibebaskan. Mereka kembali bergerilya di laut. Lagi-lagi usaha Belanda gagal. Saat The Outlaw berangkat dari Port Swettenham ke Labuan Bilik, kapal perang Belanda sudah menunggu. Kedatangannya disambut tembakan meriam hingga kapal Belanda kehabisan peluru meriam. Lalu bagaimana nasib The Outlaw? Mengejutkan. Ternyata kapal pembangkang ini lagi-lagi lolos. Keesokan harinya, The Outlaw yang sudah hampir kehabisan logistik berangkat ke Johor dekat Singapura. Dalam masa sulit itu ada seorang pria, Dr. Saroso, menyampaikan cek senilai 5.000 Straits Dollar, mata uang yang dipakai di Singapura saat itu. Ternyata itu titipan dari Wakil Presiden Muhammad Hatta. Bersama cek itu, Hatta menitipkan pesan, kiriman senjata dan peluru, semua sudah diterima dengan selamat.
Perhatian Hatta membuat John Lee dan awak kapal bangga dan bersemangat. The Outlaw semakin terkenal dan tantangan yang mereka hadapi pun semakin besar. Sebab, Belanda kian memperketat pengawasan pelayaran Labuan Bilik Malaya. John Lee lalu menerapkan taktik baru. Ia memindahkan operasi ke Tamiang, Rajaulak, pantai timur Aceh, pada bulan Mei 1948 hingga Januari 1949. Dalam misi-misi berbahayanya, The Outlaw bersama John Lee kembali berkali-kali lolos dari maut dan gempuran Belanda. Salah satu misinya dari Phuket ke Aceh menjadi sangat dikenal. Kala itu, mereka harus memasok senjata dari Phuket di Siam, yang saat ini dikenal sebagai Thailand, ke pantai timur Aceh. Dia juga disebut mendapat dukungan orang-orang Amerika, Eropa, dan bangsa-bangsa di Asia yang bersimpati pada kemerdekaan Indonesia. Namun, selain keahliannya menerobos blokade Belanda, John Lee adalah sosok yang religius. Di ruang kemudi kapal itu dipenuhi kutipan ayat Alkitab. Salah satu tulisan kutipan ayat Alkitabnya jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah, "Datanglah padaku hai kamu yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." John Lee memang selalu mengandalkan Tuhan dengan doa-doanya dan rajin membaca Alkitab. Setiap misi yang dia lakukan bersama awak kapal The Outlaw selalu didoakannya. Karena itu dia yakin, The Outlaw bisa lolos berkali-kali dari blokade Belanda karena pertolongan Tuhan. Dalam misi penyelundupan senjata, John Lee dibantu oleh Ishak Mahdi, mantan mahasiswa kedokteran yang menjadi perwakilan RI di Thailand. Ishak Mahdi harus berhubungan dengan broker senjata dari Cina dan Thailand. Menurut Mahdi, itu adalah bisnis mengerikan. Namun bagi John Lee, itu bukan bisnis mengerikan, tetapi itu adalah kehendak Tuhan. Dia pun menegaskan, sebelum Belanda pulang ke negaranya, kapalnya akan terus berlayar. John Lee resmi meninggalkan The Outlaw pada tanggal 30 September 1949. Setelah itu, dia masih terlibat dalam penumpasan DITII Kartosuwiryo, RMS, dan PRRI Permesta. Suami dari pendeta Margareta Dharma Angku ini meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 1988 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Atas segala jasa dan pengabdiannya, pada tanggal 10 November 1995, John Lee dianugerahi Bintang Mahaputra Utama yakni Bintang Mahaputra Adi Pradana oleh Presiden Soeharto. Dan pada tanggal 9 November 2009, John Lee dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tanggal 14 Desember 2014, pemerintah RI memberikan nama salah satu kapal perang RI, KRI John Lee dengan nomor lambung 358. Kagista TV Lovers, demikian video kita untuk kali ini tentang fakta salah satu pahlawan nasional Indonesia yaitu John Lee. Semoga menambah wawasan kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.